Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini akan dilanjutkan yaitu membahas tentang tips dan trik cepat dalam menyelesaikan soal diagrammatic reasoning. Yaitu kita akan membahas soal nomor 11 hingga soal nomor 15. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Karena nantinya akan ada video-video berikutnya yang berkaitan dengan soal tes masuk kerja. Seperti soal tes BUMN, CPNS, P3K, ataupun yang lainnya. Nah, langsung saja kita bahas tips dan trik cepat dalam menyelesaikan soal diagrammatic reasoning. Di sini diberikan beberapa gambar dan beberapa operasi. Kemudian kita akan mencoba menjawab soal nomor 11 hingga soal nomor 15. Langkah pertama, itu kita berikan suatu simbol ya pada gambar dan operasi. Misalkan gambar A, B, C, dan D. Kemudian terdapat operasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya. Apa fungsi dari operasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pertama perhatikan gambar A dan B. Bahwasanya gambar A itu mengalami perubahan menjadi gambar B dengan melakukan operasi pertama dan kedua. Nah, kira-kira operasi seperti apakah pada operasi pertama dan kedua? Berarti kita mencari apa fungsi dari operasi pertama dan kedua. Nah, di sini perubahan yang tampak pada gambar A dan B adalah yang pertama yaitu menambahkan satu garis. Nah, ini merupakan fungsi dari operasi pertama. Jadi adanya penambahan satu garis diagonal ya. Kemudian melakukan rotasi sebesar 90 derajat atau perputaran sebesar 90 derajat. Nah, ini merupakan operasi kedua. Jadi inilah perubahan yang tampak pada gambar A dan B. Yaitu yang pertama menambahkan satu garis, kemudian melakukan rotasi sebesar 90 derajat. Kemudian perhatikan gambar A dan D. Bahwasanya gambar A itu mengalami perubahan menjadi gambar D dengan melakukan operasi pertama dan ketiga. Nah, kira-kira operasi seperti apakah pada operasi pertama dan ketiga ini? Bahwasanya perubahan yang tampak pada gambar A dan D adalah yang pertama, di sini terdapat penambahan satu garis. Nah, ini merupakan fungsi dari operasi pertama. Kemudian melakukan refleksi atau pencerminan. Nah, ini merupakan operasi yang ketiga. Jadi perubahan yang tampak pada gambar A ke D adalah adanya penambahan satu garis. Setelah itu melakukan refleksi atau pencerminan. Selanjutnya perhatikan gambar B dan C. Nah, di sini gambar B itu mengalami perubahan menjadi gambar C dengan melakukan operasi keempat dan kelima. Kira-kira operasi seperti apakah pada operasi 4 dan 5? Perubahan yang tampak pada gambar B dan C adalah, nah, yang pertama terjadinya perubahan warna, yaitu warna hitam menjadi warna putih menjadi warna hitam. Nah, ini merupakan operasi yang keempat ya, terjadinya perubahan warna. Kemudian melakukan refleksi atau pencerminan. Nah, ini merupakan fungsi dari operasi ke-5. Jadi inilah perubahan yang tampak pada gambar B dan C. Dengan demikian, bahwasanya operasi pertama itu berfungsi sebagai menambahkan satu garis. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai melakukan rotasi sebesar 90 derajat. Operasi ketiga dan kelima, nah ini simbolnya sama ya. Maka operasi ketiga dan 5 itu berfungsi sebagai melakukan refleksi atau pencerminan. Dan operasi yang keempat itu berfungsi sebagai mengubah warna. Warna hitam menjadi warna putih menjadi warna hitam. Jadi inilah fungsi operasi dari operasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Nah, setelah kita mendapatkan fungsi dari operasi-operasi tersebut, barulah bisa kita membahasnya soal dari nomor 11 hingga soal nomor 15. Kita lihat pada soal nomor 11, itu diberikan suatu gambar. Kemudian gambar tersebut mengalami perubahan dengan melakukan operasi keempat. Maka kira-kira gambar seperti apakah hasil perubahannya? Di sini menggunakan operasi yang keempat ya. Kembali pada penjelasan sebelumnya, itu bahwasanya operasi keempat berfungsi sebagai mengubah warna hitam dan putih. Jadi warna hitam menjadi warna putih dan warna putih menjadi warna hitam. Maka jelaslah bahwa jawabannya adalah D. Pada soal nomor 12, itu diberikan suatu gambar. Kemudian gambar tersebut mengalami perubahan dengan melakukan operasi ketiga. Maka kira-kira gambar seperti apakah hasil perubahannya? Di sini menggunakan operasi ketiga. Bahwasanya operasi ketiga berfungsi sebagai melakukan refleksi atau pencerminan. Jadi melakukan refleksi atau pencerminan. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 13. Diberikan suatu gambar, kemudian gambar tersebut mengalami perubahan dengan melakukan operasi pertama. Maka kira-kira gambar seperti apakah hasil perubahannya? Di sini menggunakan operasi pertama ya. Bahwasanya operasi pertama itu berfungsi sebagai menambahkan satu garis. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 14, diberikan suatu gambar. Kemudian gambar tersebut mengalami perubahan dengan melakukan operasi kedua dan keempat. Maka kira-kira gambar seperti apakah hasil perubahannya? Pertama, menggunakan operasi kedua yang berfungsi sebagai melakukan rotasi sebesar 90 derajat. Nah, setelah melakukan rotasi, kemudian gunakan operasi keempat, yaitu yang berfungsi sebagai mengubah warna. Warna hitam menjadi warna putih dan warna putih menjadi warna hitam. Sehingga jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 15, diberikan suatu gambar. Gambar tersebut mengalami perubahan dengan melakukan operasi ketiga dan kedua. Maka kira-kira gambar seperti apakah hasil perubahannya? Pertama, kita lakukan operasi yang ketiga, yang berfungsi sebagai melakukan refleksi atau pencerminan. Nah, setelah kita cerminkan, itu kita gunakan operasi kedua, yang berfungsi sebagai melakukan rotasi sebesar 90 derajat. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Jadi soal nomor 15 ini kita lakukan pencerminan, setelah itu lakukan rotasi sebesar 90 derajat. Maka jawabannya adalah B. Nah, sekian pembahasan untuk soal nomor 11 hingga soal nomor 15. Kemudian silakan lanjutkan latihannya untuk soal nomor 16 hingga soal nomor 20. Tentukan fungsi dari operasi P, Q, R, S, dan T. Tentukan jawabannya. Jawaban dari soal nomor 16 hingga soal nomor 20. Lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.